Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 861 billion dollar atau turun sekitar 1,05%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 17.700-an, Ethereum 1.292, BNB 264, XRP 0,38, Dogecoin 0,087, Cardano 0,3, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,89 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk kalian yang tadi dini hari tidak sempat melihat Fed interest rate decision dan juga konferensi pers dari kakek Powell, ini adalah hasilnya, guys. Di mana pada akhirnya The Fed memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga sebesar 0,5% atau biasa disebut 50 basis point sesuai dengan ekspektasi. Dan juga memang sudah ada clue yang disampaikan oleh kakek Powell di konferensi pers terakhir. Namun kita melihat market justru cenderung bereaksi ke arah negatif ya guys. Dan itu bisa jadi adalah karena buying the rumor, sell the news. Ketika kita melihat menjelang FOMC dan juga Fed Interest Rate Decision, market itu rally. Tapi ketika benar-benar terjadi dan kita udah melihat keputusannya 0,5% kenaikannya, market justru drop. Gitu ya. Dan ada beberapa statement yang cukup menarik menurut saya disampaikan oleh kakek Powell di konferensi pers yang tadi. Pertama adalah, inflation data received so far for October and November show a welcome reduction in the monthly pace of price increases. But it will take substantially more evidence to have confidence that inflation is on a sustained downward path. Jadi pada intinya yang kakek Paul menyampaikan bahwa walaupun kita melihat ada kabar gembira datang dari data CPI selama beberapa bulan terakhir, kita sudah ada melihat penurunan yang secara konsisten terjadi. Terlebih lagi di 2 bulan terakhir kita melihat awalnya 8,2 menjadi 7,7, kemudian 7,7 menjadi 7,1%. Jadi penurunannya juga udah lumayan signifikan gitu. Tapi menurut kakek Powell, mereka masih merasa perlu bukti lebih kuat untuk bisa menyatakan bahwa inflasi sudah akan mampu dijinakkan dan akan bisa jadi turun secara konsisten menuju ke target mereka di 2%. Jadi, yang pengen disampaikan kakek Powell di sini adalah pada intinya mereka masih sangat hati-hati gitu ya untuk tidak terlalu cepat melakukan cut rates. Mereka masih merasa perlu bukti lanjut untuk lebih percaya diri bahwa mereka sudah mampu menaklukkan inflasi. Gitu ya. Jadi untuk wacana cut rates sampai saat ini itu belum ada sama sekali. Kemudian, members pencil an increase for fund rates until it hits a median level of 5.1% next year, equivalent to a target range of 5 to 5%. At that point, officials are likely to pause to allow the impact of monetary policy tightening to make its way through the economy. Dan para member juga udah melakukan voting dan memprediksi bahwa di tahun 2023 target puncak dari interest rate Amerika Serikat nanti ada di 5-5,25%. Atau puncak suku bunganya itu nanti diprediksi di angka 5-5,25%. Sehingga kita mungkin masih akan melihat The Fed menaikkan 0,5-0,75% lagi dari sekarang. Karena sekarang kan baru 4,5 kurang lebih guys. Jadi kalau misalnya targetnya 5-5,25%, maka masih ada ruang 0,5-0,75. Dan pertemuan atau FOMC dan Fed Interest Rate Decision berikutnya itu nanti di bulan Februari 2023. Jadi mungkin di tahun 2023 kita masih akan melihat The Fed naikkan mungkin 2-3 kali lagi interest rate-nya, suku bunganya. Dan kemudian mereka mungkin akan menahan di angka 5-5,25% sampai akhir tahun 2023. Oke, mungkin baru di tahun 2024 mereka akan merencanakan atau sudah berbicara seputaran cut rates. Tapi 2023 mereka masih melihat mereka akan stuck di angka yang cukup tinggi interest rate-nya, mungkin di angka 5-5,25%. Gitu ya. Jadi itu adalah kesimpulan yang saya dapat di press conference malam, dan itu yang perlu kalian ketahui.
Kemudian yang kedua, Bitcoin bear market 70% dip kills Bitcoin tourist as metric screams buy. Jadi ini juga adalah sesuatu yang sudah kita bahas beberapa kali sebelumnya ya guys. Setiap kali kita masuk ke bear market, terlebih lagi kalau kita sudah mendekati area bottom bear market, itu biasanya para turis itu udah pada keluar semua. Turis itu artinya yang kemarin masuk di all time high, kemarin masuk hanya karena ngeliat koinnya naik terus-menerus tanpa tahu misalnya apa itu Bitcoin, apa itu kripto, dan seterusnya. Itu biasanya cuma turis doang, alias cuma kunjungan doang sebentar, kemudian keluar lagi. Dan harusnya sekarang semua turis itu udah pada keluar semua, guys. Nggak ada lagi yang membicarakan seputar kripto sekarang. Berbeda kalau misalnya kita melihat di tahun 2021 pertengahan atau awal, di mana kalian kemana-mana pasti orang bahasnya kripto gitu kan, hype banget. Tapi kalau sekarang, hampir tidak ada yang membahas sama sekali. Itu sudah menjadi bukti yang sangat nyata bahwa turis Bitcoin pada udah keluar semua, guys. Okay? Bitcoin speculators have disappeared from the market and their mood destroys, says popular analyst Philip Swift. Jadi ini adalah statement juga yang dikeluarkan oleh salah satu analis bernama Philip Swift. Dia adalah co-founder dari trading suite Descent Trader. Jadi kalau kita lihat juga ada beberapa data yang ditunjukkan di sini. Salah satunya adalah realized cap hodl wave, yang juga dijadikan salah satu data on-chain yang mampu memprediksikan ke kita atau menunjukkan ke kita di mana area-area yang sudah sangat baik untuk start melakukan akumulasi. Jika teman-teman perhatikan beberapa cycle sebelumnya, setiap kali kita melihat hodl wave-nya, realized cap hodl wave, kita melihat garis yang warna orange di sini, guys. Itu menunjukkan kalau sudah di bawah 20%, okay, itu biasanya sudah saat-saat yang baik untuk start melakukan akumulasi. Terakhir itu kita melihat terjadi di tahun 2019 harusnya di sini. Oke, ketika itu kita juga sudah mencapai bottom bear market di sini. Kalau kalian perhatikan sudah di bawah 20%. Dan kita kemudian mendapatkan cycle yang baru. Cycle sebelumnya juga terjadi hal yang sama, di mana kita juga sudah melihat kita drop sampai di bawah 20%. Nah, pada saat itu juga adalah bottom bear market di cycle 2014-2015. Cycle sebelumnya juga sama, guys. Kita juga melihat kita sempat drop di bawah 20%, dan pada saat itu juga adalah saat yang baik untuk start melakukan akumulasi. Guess what, guys? Kali ini kita juga udah berada di area yang sama, bahkan kita berada di area yang lebih dalam daripada yang kita lihat sebelum-sebelumnya. At least di 2 cycle terakhir, guys. Kalau kalian perhatikan di sini, ini kita mungkin sudah menyentuh angka kurang lebih 12 atau 13. Jadi sekali lagi, kalau untuk data dan juga indikator sekarang, kalian bisa lihat semuanya, guys, hampir semuanya. Jika kalian bandingkan dengan histori Bitcoin, semua data dan indikator yang ada itu sudah menunjukkan antara kita sudah berada di bottom bear market atau kita sudah berada dekat dengan area bottom bear market. Jadi itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke chart, guys, untuk kalian yang masih merasa pengen mencoba trading di aset kelas lain selain crypto, sekali lagi, MeTrade adalah salah satu tempat yang bisa kalian consider. Kenapa di MeTrade? Karena di sini kalian bisa trading di berbagai aset kelas, mulai dari crypto, bisa di forex, bisa di indeks, komoditas, saham, dan lain sebagainya. Jadi ketika ada setup di berbagai tempat, kalian bisa manfaatkan, guys. Sekali lagi, kita lagi melihat kondisi di mana semua market itu sekarang lagi volatil. Ketika ada volatilitas, di situ biasanya ada kesempatan bagi traders. Tapi kalau misalnya kalian hanya berfokus di kripto, ya kalian mungkin bisa mendapatkan setup, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kalian punya account di MeTrade, kalian akan bisa manfaatkan banyak sekali kesempatan. Dan saya rasa itu akan bisa juga membuat kalian jauh lebih cuan gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa tertarik, kalian bisa aja langsung daftar dengan link yang sudah ada saya sediakan di kolom description box di bawah, kemudian deposit minimal $50, dan kalian udah bisa langsung trading di MeTrade. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart. Nah, ini yang kemarin tadi saya bilang, guys, bahwa kita mungkin melihat buying the rumor, sell the news ya. Artinya, menjelang sebuah event besar, kita melihat market rally, tapi ketika eventnya sudah terjadi, kita justru melihat market drop gitu. Dan untuk sementara itulah yang terjadi gitu ya. Kita melihat market atau Bitcoin terutama itu jebol justru di atas 18.000, menyentuh hampir 18.400, kemudian down lagi lumayan signifikan. Dan pada intinya
kembali mencuci semua gains yang kita lihat di 24 jam terakhir. Kita membuat semacam V-shape di sini. Dan ini tentunya bukan sebuah berita baik gitu ya guys ya, bahwa pertama kita mendapatkan tentunya ada potensial double top tercipta di sini, atau mungkin kalian mau sebutnya ini sebagai potensial apa guys. Bisa jadi juga kita membuat nanti head and shoulder di sini, itu juga bisa jadi gitu ya. Untuk sekarang kita masih develop patternnya. Cuma untuk sementara hal yang kita lihat di sini tentunya bukan hal yang pengen kita lihat kalau misalnya kalian masih dalam keadaan buy gitu guys. Dan kita memang sudah bahas ini beberapa hari yang lalu, di mana 18.000 sampai 18.200 ini memang adalah area major resistance. Yang kalau misalnya bulls pengen menunjukkan kenaikannya, ini adalah area yang wajib mereka tembus guys. Kalau kita mampu tembus di atas 18.500 kemudian consolidate, ini adalah sebuah pertanda baik. Bahkan di time frame yang besar, di daily chart pun kalau ini kita mampu jebol lagi di atas 18.500, saya bisa melihat ini adalah pergerakan yang lebih sustain ke atas, mungkin minimal menuju ke area 21 ribuan dolar guys. Tetapi untuk sementara hal tersebut belum terjadi ya guys. Kita kembali mendapatkan rejection dari sini. Kalau kalian yang tipikalnya agresif, mungkin kalian bisa zoom in ke 15 minute chart untuk mencari mungkin ada semacam bearish continuation pattern di sini. Kemudian kalian mungkin bisa jadikan ini sebagai setup untuk menargetkan ke sekitaran area trendline lagi yang sekarang ada di sekitaran 17.000. Sekaligus di sana juga tentunya adalah merupakan area major support. Tetapi kalau kalian yang tipikalnya konservatif guys, menurut saya kalau misalnya kalian mau cari untuk short dan kalian tipikalnya konservatif, kalian perlu menunggu dia untuk break dari trendline di sini. Oke, ini adalah major trendline-nya, kemudian consolidate, dan ini adalah setup bagi kalian untuk masuk ke short. Dan kalau short yang di sini ini bisa menargetkan ke area low terakhir di sekitaran 15.700-an. Gitu ya. Jadi untuk sementara saya rasa dengan adanya price action seperti ini akan lebih make sense untuk mencari peluang untuk short gitu ya. Tetapi kalau misalnya dikasih setup ya guys, kalau misalnya kita dikasih ada bearish continuation pattern, mungkin semacam bear flag. Nah ini bisa kalian jadikan sebagai setup dan mungkin masuknya ketika sudah terkonfirmasi breakdown guys. Dan ini menargetkan ke sekitaran 17.000. Kalau kita mendapatkan penurunan yang terjadi di sini itu cenderung korektif, maka dari sini kita mungkin bisa flip menjadi buy gitu. Karena kita kembali menyentuh area major support yang merupakan major trendline di sini. Selagi trendline ini mampu hold, tentunya kita masih bisa aja mendapatkan bounce dari sana. Oke, dan terus membuat higher high. Tapi untuk sementara karena kita mendapatkan ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa sellers lebih kuat di sini, karena juga kita menyentuh area major resistance, maka lebih make sense untuk short term. Saya rasa kita bisa mendapatkan koreksi lebih dalam, tapi terlebih dahulu saya pengen melihat ada bearish continuation pattern yang terlihat di sini. Gitu ya. Invalidasinya adalah tentunya kalau kita ternyata mendapatkan impulsive move lagi dari sini dan kemudian menembus di atas 18.000. Nah, kemudian kita consolidate. Nah, ini adalah justru invalidasinya menurut saya, bahwa kemungkinan kita tidak lagi mendapatkan retest dan bisa jadi untuk meneruskan dan menembus ke all time high yang baru. Bagi saya maksimalnya adalah nyampe ke sekitaran area golden pocketnya di 618 nih guys. Kalau misalnya kita mendapatkan bearish continuation pattern nyampe ke sini, menurut saya masih oke saja. Tapi kalau kita udah tembus di atas itu, saya rasa saya tidak lagi akan mencari peluang untuk short, tapi saya akan lebih memilih untuk menunggu lagi. Dan maybe kalau misalnya kita kembali menuju ke area major resistance berikutnya, yang harusnya akan berada di sekitaran area 19.000 di sini, ini kembali bisa menjadi peluang untuk short term short. Gitu ya. Jadi itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.